Halo sahabat planter di seluruh Nusantara ya. Salam jumpa lagi dengan saya Sugeng. Kali ini saya akan membuat video singkat saja bagaimana mengenal ciri-ciri benih abnormal di pre-nursery. Saya menggunakan kata benih karena sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian ya. Kata bibit itu digunakan untuk hewan dan ikan. Untuk tumbuhan apapun bentuknya disebut benih. Jadi selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman, berikut adalah langkah-langkah melakukan seleksi benih atau culling. Di pembibitan atau pembenihan ada istilah culling, yaitu kegiatan menyeleksi benih dengan cara memisahkan benih-benih abnormal lalu dimusnahkan atau dibuang. Kapan nanti waktunya dilakukan? Pada saat di pre-nursery itu dilakukan pada waktu benih berumur 3 bulan. Sementara pada main nursery pada saat benih berumur 6, 9 bulan, 12 bulan, atau pada saat pengangkutan ke lapangan. Apa ciri-ciri bibit abnormal tersebut? Dapat dilihat satu persatu sebagai berikut. Ini ada 6 ciri ya di pre-nursery dan kita bahas sekarang khusus di pre-nursery saja. Ini yang pertama adalah twice shoot. Twice shoot adalah benih yang daunnya melingkar atau muter-muter seperti ini. Ini sebelah kanan adalah tanaman umur 8 tahun yang daunnya masih mutar-mutar. Dan jika tidak ditanam tidak ada buahnya. Ini kenapa terjadi seperti ini? Ini akibat pada saat menanam kecambah itu terbalik. Seharusnya batang ini atau plumula ini berada di atas dan radikula ke arah bawah. Namun yang terjadi saat itu adalah terbalik. Plumulanya ke bawah, radikulanya ke atas. Jadi pengawasan harus ketat agar tidak terjadi kesalahan. Ciri yang kedua adalah grass leaf ya. Grass leaf atau benih dengan daun memanjang seperti daun rumput. Ini kita lihat yang pada gambar benih grass leaf ini dibandingkan dengan benih normal yang sebelah kanan ini cukup beda jauh. Sementara yang ketiga adalah crinkle leaf. Crinkle leaf ini berkerut-kerut seperti ini daunnya. Ini disebabkan oleh faktor kekurangan air waktu di nursery atau akibat kekurangan unsur boron. Ini dilakukan penyiraman yang benar, jika perlukan ditambahkan pupuk borat sedikit. Mungkin 2 gram cukup. Ciri yang keempat adalah kolen atau kolante. Ini daunnya memiliki seperti tangkai memanjang ya. Dan ini tidak wajar. Sementara daun yang normal tidak memiliki hal tersebut. Ini bersifat genetik ya. Sementara yang kelima adalah roll leaf atau daun menggulung. Menggulungnya menggulung ke dalam ini seperti ini sehingga tanaman abnormal ini kelihatan kurus. Ini salah tulisan ya teman-teman. Sementara yang normal tidak seperti itu. Yang terakhir adalah chimera. Chimera adalah daun berwarna pucat sebagian atau istilah lainnya adalah bule ya. Ini disebabkan faktor genetik atau keturunan dari induknya ya. Jadi inilah 6 ciri benih yang abnormal dan harus dimusnahkan karena nantinya kalau sempat tertanam di kebun tidak akan produktif berdasarkan penelitian dan pengamatan para ahli di bidang perkebunan kelapa sawit. Oke, langkah-langkahnya bagaimana untuk pemusnahan? Yang pertama adalah hitung semua benih abnormal dari tiap-tiap bedeng
di pre-nursery saat kita melakukan transplanting. Kemudian kumpulkan dan catat. Ambil foto atau video dokumentasi. Lakukan pencincangan benih tersebut ya. Harus dicincang sampai habis, jangan sampai tertinggal. Lalu buat berita acara pemusnahan benih abnormal agar bisa diterima oleh semua pihak. Demikian tutorial singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman yang memerlukan.